Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 3 November 2022, teman-teman. Saya akan memberikan market update ya, bahasan sektor saham yang sudah saya simpelkan. Ya, ini adalah beberapa saham yang akan saya bahas ya, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke bahasan materi. Ya, teman-teman, secara umum untuk IHSG hari ini rentang geraknya masih sama dengan kemarin ya. Jadi resistan di 7070-an masih belum mampu dilewatin. Bahkan untuk hari ini IHSG-nya lowest-nya adalah lebih rendah dari kemarin. Dan ini ada support MA200. MA200 sekaligus merupakan 50 retracement dari tren naik ini. Jadi ini cukup penting untuk diperhatikan di kisaran 6967 teman-teman ya. 697 hari ini 6967 hari ini kecapai, di mana EMA 200-nya itu di sekitar 6970. Kalau kemarin IHSG-nya memang sempat sentuh. Kalau sebelumnya sih saya cerita dulu sebelumnya. Sebelumnya IHSG itu sempat sentuh EMA 200 perlu berapa hari ini? Sekitar 15 harian bursa ya, terus kemudian dia naik lagi, terus kalau kemarin itu sempat juga masuk ke bawah EMA 200, tapi perlu berapa hari nih? Hanya perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari bursa. 7 hari bursa berarti kan 2 minggu seperti itu. Baru kemudian dia rebound. Nah, ini reboundnya IHSG ini juga ternyata terbatas hanya sampai di 38 retracement. Artinya 0 sampai 23 artinya 0 sampai 23 sebagai rentang gerak pertama dari IHSG ini belum berhasil dilewatin ya. Jadi IHSG-nya kembali lagi ke 38 sampai 61, retracement lebih sedikit bahkan sampai 78 ya di sini. Jadi IHSG-nya ini ya boleh dibilang masih belum aman sih sebenarnya, karena ini dia kembali lagi masuk ke 38 sampai 50 retracement. Masuknya saat ini supportnya adalah di 6969 ya, kisarannya itu adalah di merupakan 50 retracement. Besok harus kita perhatikan teman-teman ya. Besok adalah closing and weekly dan ada kunci penting support weekly teman-teman tuh kisarannya juga sama di 69 berapa ya, sekitar 6970-an lah gitu. Terus di sini ada tren lain. Kalau tren lain ini pernah saya bikin, kalau IHSG masuk lagi kisarannya di sekitar 6960-an 6950-an gitu, trennya akan jelek. Nah, kita lihat dulu karena untuk turun ke arah situ cukup jauh ya. Karena sekarang IHSG-nya masih di 7030-an, 7030-an, which is untuk bisa masuk ke tren line ini cukup dalam seperti itu. Sepertinya sih kalau kita ngelihat cukup oke, kecuali marketnya malam ini nggak bagus banget regionalnya seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat tadi malam itu adalah di Amerika ada berita ya, seperti yang kemarin saya bahas, yaitu akan rilisnya suku bunga kemarin ya. Kemarin tuh akan rilisnya, oke, sebentar, mana ya kemarin? Bahasan kemarin, bukan yang ini, ya yang ini ya, yang jelang rilis data Amerika. Ya ternyata memang rilis data hari ini, teman-teman, rilis data hari ini kita cek dulu ya. Amerika, sebentar saya carikan dulu Amerika. Nah, ini adalah rilis data Amerika tadi malam, teman-teman. Ini adalah rilis data Amerika tadi malam, di mana keputusan suku bunganya naik ke 4% ya. Jadi perkiraannya 4%, konsensusnya 4%, namun sebelumnya adalah 3,25 naik ya, naik. Namun demikian memang ini ada kenaikan, dan sepertinya the Fed in the next itu masih juga mungkin akan menaikkan suku bunganya, teman-teman. Masih mungkin akan menaikkan suku bunga. Jadi kalau dulu kan sekitar 4,75 di bulan-bulan sebelumnya.
Ini bahkan suku bunga The Fed bisa 5,2. Memang penurunan suku bunga tidak bisa seperti ngerem langsung berhenti gitu ya. Karena perlu bertahap, naiknya pun bertahap, turunnya pun juga bertahap ya. Kita ikutin aja kondisi ini teman-teman, pergerakan seperti ini. Yang pasti ketika ada rilis berita seperti ini, suku bunga seperti ini, biasanya ada pengaruhnya di nilai tukar ya, ada pengaruhnya di DXY, ada pengaruhnya di indeks-indeks terkait lainnya seperti itu. Nah, kita lihat tuh indeks yang terkait adalah DXY. Kita cek dulu DXY. Nah, ini adalah DXY-nya menguat karena memang biasanya kalau suku bunga meningkat maka DXY atau dolar indeksnya meningkat, dan biasanya kalau dolar indeks meningkat itu marketnya turun ya. Dolar indeks meningkat, ini teman-teman bisa lihat regionalnya sekaligus ya saya bahas. Dow Jones turun 1,5, Nasdaq 3,35, SP500 turun lagi. Sehingga yang kemarin masih paling bagus adalah Nasdaq, ini dia udah turun lagi, tapi ada 50 retracement-nya di sini. Kalau untuk Nasdaq sampai 50 retracement aja belum, SP500 juga. Jadi DXY-nya menguat, dolarnya menguat, US 10 years bond biasanya menguat juga, ya. VIX kecemasan pasarnya juga sedikit ikut menguat 2 hari ini. Jadi bursanya udah saya bahas kalian. Terus kemudian harga komoditas ya teman-teman. Nah ini harga komoditas kita cek dulu. Untuk crude oil ini sedikit ada penguatan ya, kisarannya di 89 sekian. Natural gasnya ini adalah di ya tetap aja nilainya seperti itu. Untuk batu bara dia ada ya support-support ya di sekitar 360-an itu teman-teman, 350, 360. Di harga sekarang ini memang ada support. Tapi kalau seandainya ini turun bisa saham-saham batu bara bisa semakin turun lagi. Namun demikian kita lihat tadi beberapa memang turun dari rentang gerak sebelumnya, namun tidak begitu dalam, kecuali batu baranya turun lagi seperti itu. Nanti kita lihat. Untuk emas, ini adalah pergerakan harga emasnya masih cenderung turun. Nah, ini CPO-nya masih di 43 sekian ya, teman-teman. CPO-nya masih di 43 sekian. Nah, di video ini saya nggak bahas CPO, nanti mungkin dibahas tersendiri karena ini memang beberapa pilihan di saham-saham terkait energi. Tinsnya tidak ada perubahan, sedikit ada kenaikan ya. Kemudian nikelnya juga ada penaikan, teman-teman bisa perhatikan, tapi nanti saya bahas di video selanjutnya aja. Nah ini adalah indeks TRJ-nya, teman-teman bisa ngelihat indeks komoditasnya mau breakout dari trend channel. Memang harga-harga komoditasnya mulai naik lagi ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, pergerakan hari ini kalau kita lihat itu banyak dari sektor tekno dan energi ya. Banyak dari sektor teknologi dan energi, jadi dua sektor ini akan saya bahas dulu. Teknologi saya ambil GoTo dan Buka. Kemudian energi ada beberapa yang akhirnya udah saya bikin di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bahasannya aja langsung ke saham-saham yang udah saya pilih tadi. Ya ini yang pertama teman-teman, ini ada sekitar ya 12 saham ya. Yang pertama Wintermar Offshore, WINS. WINS ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi WINS itu oke, supaya tidak membingungkan. Saya coba delete dulu. Nah, WINS itu saya mengambil pergerakan dari tren dia yang terakhir aja, teman-teman. Saya ambil pergerakan dari tren dia yang terakhir bahwa dalam kenaikannya nih sejak 134 Mei, kemudian dia itu sempat cukup lama ya hitungannya. Dalam kenaikannya ini cukup lama naiknya karena memang ada resistan dia di sini kira. Nah, di resistan ini setelah dia berhasil jebol, sebenarnya begini, ceritanya nah begini ya. Ketika dia break ada resistan yang bentuknya ini teman-teman.
Saya gambar dulu, ini nggak jelas soalnya. Saya gambar dulu. Oke. Yang ada ini, ada trend line ini berhasil dijebol, dia breakout ya. Breakout baru kemudian dia naik. Nah, pada saat naik ini dia sempat terkoreksi itu hanya sampai ke 38 retracement. Jadi koreksinya hanya sampai di 23 lewat terus sampai di 38. Nah, setelah itu dia mencoba untuk testing 337 atau di 0 retracement ya, teman-teman. Saya stop dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, nah setelah dia terkoreksi sampai supportnya di 38 retracement 260, lanjut naik 290. Hari ini dia retest lagi resistan 3 hari yang berhasil dilewatin sebelumnya. Ini dalam weekly ya, teman-teman. Kalau dalam daily, sekarang kita lihat dalam daily. Dalam daily seperti ini pergerakannya, ini sama tarikannya. Jadi ketika dia, saya ambil dari sini, dari tren 168 ya, itu sekitar Agustus. Dalam tren kenaikannya ini teman-teman, dia terkoreksinya kalau dalam weekly tadi hanya sampai di sekitar 38 retracement, maka di dalam daily ini koreksinya dia terlihat dari sini, puncaknya dia tembus di 23, 38 dan 5061. Nah, ini adalah catatan saya yang dulu bahwa dia koreksinya memang sampai target di sini baru kemudian naik. Target ke 275 kecapai dan setelahnya dia boleh dibilang nggak pernah turun lagi ke situ. Jadi setelahnya dia terkoreksi yang hanya sebentar di sini, itu bermainnya adalah di atas 38 retracement, which is ini bagus. Nah terus sekitar 3 hari yang lalu dia ngetes lagi 50 retracement-nya. Karena memang sebelumnya di sini nggak pernah di closing di sini, karena hanya disentuh aja. Jadi boleh dibilang support kuatnya dia itu ada di 50 retracement. Baru kemudian naik sampai sekarang pergerakannya seperti ini. Kita lihat dalam weekly dia masih banyak ya resistannya. Dalam monthly-nya juga dia masih banyak resistannya. Nah dalam monthly-nya ada di 433 resistan. Jadi dia istilahnya mengulang resistan yang sebelumnya. Coba kita lihat secara tren untuk Wintermar offshore ini pakai ADX ya. Kita tengok secara ADX. Ya, dia memang secara ADX ini terpenuhi semua kondisi trennya ya. Jadi teman-teman masih ingat ADX yang kemarin saya bahas bahwa suatu saham itu akan trending kalau merahnya nongol. Oke. Merahnya nongol dia akan trending, tapi arahnya adalah dilihat dari yang warnanya biru. Kalau merahnya nongol itu trennya kuat atau dia tidak sideways. Ada biru berarti arahnya benar. Jadi arah dia yang paling benar itu adalah mulai dari sini sampai di sini. Ya, dari sini. Tetapi kalau teman-teman benar-benar mau cepat, itu jangan ngelihat ke indikator, tapi dilihat dulu ke candle-nya. Jadi kalau teman-teman tuh ngelihatnya candle-nya itu lebih cepat ya. Karena kalau indikatornya ini sudah 4 hari, udah jebol di 38 baru turun seperti ini. Jadi paling cepat memang candle. Kalau confirm baru pakai indikator. Jadi pesan saya sih indikator sebaiknya dilihat nomor 2. Yang pertama tetap polosannya aja. Tetap polosannya yang seperti ini. Yang pertama tetap polosannya yang dilihat. Nah teman-teman kemudian adalah daily lead ya. Logindo Samudra Makmur juga udah pernah saya bahas sebelumnya. Di catatan saya terakhir untuk Logindo Samudra Makmur ini adalah 87 atau 38 retracement ini adalah merupakan support sebelumnya. Sehingga kemarin ketika dia nggak kuat di resistan di nolnya atau di 109, maka dia supportnya di bawah 9587. Nah dalam tren dia naik ini teman-teman. Dia tidak pernah turun di bawah 38. Artinya dia terpenuhin sebagai saham yang koreksinya ringan. Jadi ini oke. Supportnya 95, resistannya 109. Ini adalah yang kondisi ini adalah yang harus teman-teman lihat dulu. Baru kemudian kita lihat secara trennya dia udah bener belum. Ini agak enggak merahnya nongol semua, oke. Tapi merahnya agak aneh ya, di atas 100 nih.
momentumnya di atas 100. Nggak apa-apa, berarti teman-teman harus lihat yang ini aja. Tren dia bener di sini sampai di sini. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa yang saya garisin ini dia mulai naik, yang saya garis ini dia mulai turun, tapi hanya sampai 38. Karena dia masih trending dan hari ini indikatornya naik lagi. Ingat pesan saya teman-teman ya, indikator dilihat yang kedua setelah melihat kondisi pergerakan harga. Nah, ini indikator momentum juga berkata demikian, momentumnya memang belum tinggi. Kalau teman-teman menggunakan momentum ya mungkin ya bisa kelihatan sih ini barang naik. Kalau saya tanpa indikator aja nggak apa-apa. Indikator sifatnya hanya confirm. Karena kalau ngelihat indikator kadang malah takut nggak berani masuk. Padahal kalau kita lihat pergerakannya juga kenceng. Ya. Dalam kenaikan dia indikatornya tidak pernah sentuh 100. Artinya sebenarnya kenaikan dia momentumnya kalau dilihat dari momentum ini tidak begitu kuat. Sebenarnya begitu. Kita kembali ke polosan. Kemudian kita lihat Doit ya. Doit ini sebenarnya masih di situ-situ aja. Masih di situ-situ aja. Ini hari ini memang saya khususkan untuk saham-saham terkait energi ya. Doit ini masih di situ-situ aja. Secara jelas saja bahwa dalam ini dari mana? Dari tren naik ini terkoreksi. Dalam tren naik dari bawah ini bulat ini naik terkoreksi. Koreksi dia sebenarnya cukup terbatas ya. Cuman dia ketika dia break tembus 38 retracement di sini di area sini 38 retracement ini ya, yang ini nggak kuat di bawah 38 retracement, dia sampai targetnya di 61. Jadi break dari 38 sampai target 61. Kecapai ya, terpenuhin apa yang biasa saya sampaikan ketika satu saham terkoreksi di bawah 38, maka targetnya ke 61. Nah, ini supaya nggak bingung nih saya geser ya. Supaya nggak bingung nih saya geser. Ya ini loh, yang saya ambil itu adalah dari tren sini. Dari tren ini. Nah, kalau masih bingung lagi, saya kasih gambar deh warnanya biru. Nah, ini yang biru ini yang perhatikan. Bawah nggak perlu, extension bawah nggak perlu kita matiin. 161 nih kita matiin semuanya. Harusnya nggak bingung, udah jelas ya. Bahwa dalam tren naik ini koreksinya kemarin nggak kuat di 38, target 61 kecapai. Dan dari 61 ini pantulan reboundnya dia minimal ke 38. Dan bener aja di 38 bermain pingpong aja di situ terus. Ini memang begitu, kalau dia nggak kuat di 38 ya selama ini dia akan masih bermain di 61 38 61 38 begitu terus. 61 38 61 38 61 38 61 38 kecuali keluar dari rentang itu ya. Nah, kemudian Doit lupa saya bahas pakai indikator. Ini pasti, nah, ini jelas berkata bahwa dia tidak ada tren. Dari mana Pak? Dari merahnya nggak nongol. Jadi Doit itu trennya ya hanya di sini aja yang kuat. Namun demikian ini banyak yang nanya teman-teman ke saya, Pak Doit dibahas. Saya sendiri nggak trading Doit karena ini nggak trending. Ya, trendingnya boleh dibilang nggak ada dan pergerakan dia sempit. Jadi ya saya nggak begitu suka saham yang sempit, nggak trending seperti itu. Kemudian Raja sekilas dia juga trendingnya saat ini lemah, kuatnya hanya di sini ya. Ya di sini pas naik juga ya, sama kan, ini juga pas naik, pas hijaunya nongol, pas birunya nongol. Jadi tren paling kuat dia tuh di sini ya sampai sini, pas di area ini aja. Kalau sekarang Pak, sejak ini itu dia kalau ini masih oke ya. Kalau yang area ini dia masih oke karena ini hitungannya masih ada kuat. Tapi ya sama, ketika terjadi cross down plus DI ke minus DA turun. Setelahnya dia nggak ada tren, nggak kuat ya. Raja. Kenapa dibahas Pak? Ya kan sektor energi. Kita lagi membahas sektor energi hari ini. Polosan, nah kalau polosan seperti ini.
Bisa dipakai trading, Pak? Bisa. Kalau trading bisa. Nah, kemudian Akra. Akra ini info saya kemarin bahwa ini barang kalau turun tuh biasanya nggak pakai lama naik. Ini naik lagi, udah tercapai ya. Jadi coba kita lihat weekly-nya juga masih ngebut. Monthly-nya dia, aduh masih ngebut ya teman-teman. Ya ini barang jangan dibeli di atas lah. Dibelinya ketika dia koreksi-koreksi aja. Karena ya biasanya begitu. Ini barang kalau turun sebentar, turunnya dalam begitu, naiknya juga cepet aja. Ini lihat aja candlenya turun. Candlenya turun tuh besoknya itu naiknya juga cukup kencang. Coba kita tengok dengan menggunakan ADX-nya. ADX-nya sebenarnya cukup oke ya. Ini barang merahnya sering nongol, birunya sering di atas yang hijau. Pergerakannya oke ini barang dalam daily, dalam weekly. Weekly-nya juga oke banget. Weekly-nya nih luar biasa oke nih barang. Ini saya beri interpretasi ya teman-teman untuk weekly-nya dari Akra. Ini ya barang-barang yang trending banget tuh seperti ini. Ini merahnya nongol, terpenuhi bahwa dia tidak trend, tidak sideways. Oke. Arah yang paling benar adalah yang birunya di atas, ya, dan hijaunya di bawah. Kira-kira sampai di sini. Nah ini kan, ini paling bagus. Lagi di sini sampai kira-kira di sini. Jadi cara ngambilnya itu adalah dari cross up ketika merahnya di atas dan mulai cross up-nya biru ke hijau sampai titik puncaknya ya kira-kira di ya sedikit-sedikit di sini kira-kira di situ. Nah, ini dalam weekly, dalam monthly pun juga pasti oke. Nah, monthly-nya juga luar biasa bagus Akra. Kemudian energi Mega Persada kemarin udah saya bahas ini, saya bahas terus. Ini barang masih naik, trennya oke banget. Pergerakannya oke banget, kita bermain polosan aja. Nah ini dalam weekly-nya juga oke, monthly-nya agak lambat internetnya. Monthly-nya dia masih banyak masih ada resistan seperti itu. Weekly-nya ini barang oke ya teman-teman. Energi Mega Persada ini dulu awal-awal saya trading itu di bawah 100. Bawah 100 di harganya dulu. Dulu kalau teman-teman trading tuh suka ribuan lot gitu, cari uang bensin gitu. Karena bergeraknya 3 sampai 5 poinan aja tapi rutin banget. Ini tahun 2000 berapa ya? Bisa dilihat di sini. 2000 bukan 17, 2011-an teman-teman. Itu mungkin kita pakai monthly ya. 2013 monthly, coba kita pakai monthly. Iya dulu. Oh enggak. Oke kita skip aja deh. Saya nggak dapat datanya ini. Nggak dapat datanya. Kemudian Indo Tambang Raya teman-teman. Indo Tambang Raya ini barang masih cukup oke pergerakan hari ini. Jadi Indo Tambang Raya itu boleh dibilang dia nggak pernah berlama-lama di bawah yang biru hijau itu teman-teman. Artinya apa? Ini harga batu bara turun, boleh dibilang juga nggak turun-turun gitu loh. Kenapa? Karena nah kemarin sempat turun, saya pikir dia akan masuk ke hijau ini, ternyata enggak. Jadi dia powerful banget ya. Ini memang leadernya saham batu bara tuh di sini, Indo Tambang Raya ya. Indo Tambang Raya ini memang leadernya saham batu bara. Ya kalau kita ngelihat seperti ini memang 38 retracement di kisaran 41900 ini merupakan support dia. Orang berharap ini terkoreksi sedikitnya di area kuning, ternyata enggak. Nah kita lihat secara trennya pasti juga oke. Trennya sih memang udah boleh dibilang cukup melemah karena memang dia berada di puncak. Tapi overall merahnya tuh sering nongol ya. Nah, kalau kita lihat weekly-nya oke. Weekly-nya oke, merahnya nongol terus, bersamaan dengan itu juga hijau, birunya di atas yang hijau. Weekly-nya oke, monthly-nya oke banget. Monthly-nya oke banget. Dari Oktober 2020 itu
7.000 sampai COVID itu dia 6.000 teman. 6.000 7 kali lipat. Gila. 7 kali lipat dia naik. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau the next ada pandemic, ada market deep down, jangan lupa untuk masukkan dana ke saham-saham perusahaan bagus seperti ini. Kemudian Harum juga oke sih, cuman akhir-akhir ini kan agak berat ya. Ini kan stock split ya. Nah, Harum itu overshoot ya. Ini overshoot. Pergerakannya di luar kebiasaan. Jadi pergerakan Harum di luar kebiasaan. Ini dalam tren naik ini saya pilah menjadi beberapa. Dari dasar dia, kemudian naik ini saya pilah menjadi beberapa titik ya. 0 sampai 38, 38 sampai 61. Dan dia cukup lama sebenarnya di 61 ini untuk konsolidasi, namun nggak kuat. Jadinya dia overshoot turun. Jadi kalau kita ibaratkan dengan 3 jenis koreksi yang saya bahas kemarin, maka ini saat ini untuk Harum ini sudah masuk ke di bawah 61,8. Artinya koreksinya ini udah ekstrim. Dan biasanya kalau seperti ini dia bermainnya ya masih di sini-sini aja. Targetnya simpel aja kok. Targetnya di atas di 1600-an dulu. Baru mantul dari 1600 nanti ke 1700. Itu aja dulu. Karena kalau kita lihat dari sini ke sini, habis ini trennya sudah tinggal sedikit ke 1300 ya. 1300 kita lihat weekly-nya. Ini kan dalam ini turunnya ini barang. Ini break di sini kan. Tren besar yang ini dia break. Jadi untuk Harum begitu dia sudah turun di bawah 61 cenderung jadi lemah. Ya. Karena turunnya ini juga lama. Barang yang turun lama kayak gitu tapi cenderung turun terus bukan konsolidasi membentuk flat gitu. Biasanya masih kuat power turunnya ya. Jadi biasanya kalau terkoreksi di bawah 38 tuh powernya turun kuat. Ini kan sebenarnya cukup lama di 0 sampai 38. Begitu jebol ya turunnya kuat. Itu seperti mungkin kalau teman-teman lihat di apa ya, Indo Tambang Raya ini ya mungkin kalau dia misalkan jebol di 38 ini sampai 61 ya biasanya sudah cenderung kuat turunnya. Nah, kemudian Adaro ya teman-teman. Adaro, lanjutannya adalah Adaro. Nah, Adaro ini sebenarnya satu contoh saham yang 0 sampai 38. Dalam tren naik ini koreksinya hanya singkat aja 0 sampai 38. Namun demikian dalam 3 hari ini Adaro ini keluar dari 38 retracement teman-teman. Sehingga dia ada target ke 3.500. Ya, Adaro. Nah, kita coba ukur volume ADX-nya dari Adaro seperti apa. Adaro itu boleh dibilang saat ini tidak ada tren. Sideways. Dari mana Pak? Dari sini. Dari merahnya ini nggak nongol. Merahnya ini boleh dibilang dia sejak ya kira-kira sejak September ini sudah nggak ada tren. Ya jelas nggak ada tren. Dia hanya sideways. Jadi tradingan aja sih. Selama di sini sideways. Ya. Dan sejak tanggal 31 Oktober, ya tepat kan, dia break dari 38, ini cross down plus DI ke atas. Cross up plus minus DI ke atas. Nah, kalau minus DI cross up ke atas, di indikator saya tidak nongol. Tapi itu artinya adalah dia turun. Kalau yang merahnya di atas, birunya di atas, hijaunya di bawah, itu artinya naik. Karena memang sudah saya set seperti itu, hanya nongol ketika naik. Karena kita kan untung ketika sahamnya naik. Kemudian PTBA ini juga dari indikator juga udah jelas. Trending Pak, trending. Tapi arahnya turun. Kemudian buka Pak. Buka dalam rangka mau ada IPO marketplace. Ini ya, apa? Ini
Yang mau IPO apa itu teman-teman? Marketplace baru ya. Itu marketplace ada yang mau IPO, ini hari ini bergerak juga. Nah, buka tertahan di 270, supportnya resistannya 287. Ya, 287. Beli ya yang mau ini ya. Beli ya yang mau upload mau IPO. Ya, rentang geraknya masih support di 269, resistan 286. Cara pergerakan saat ini masih trending, tapi arahnya masih belum jelas karena belum terjadi cross up. Belum terjadi cross up maupun cross down, masih belum jelas. Ya memang sideways. GoTo, nah GoTo mulai ada birunya nongol. Hijaunya belum. Kalau misalkan besok lanjut, ini indikator akan nongol. Tapi kalau teman-teman pengguna candle mungkin sudah berani masuk hari ini. Saya sih ada sedikit masuk, cuman sejujurnya agak susah cari cuan sekarang. Karena ya kondisi market lagi kayak gini nih, orang nih rebutan buru-buru TP sepertinya. Nah ini kan daily tadi. Coba kita lihat dalam menitan, pasti udah nongol ini. Menitan pakai 30 menit aja. Di 30 menit udah nongol indikatornya. Birunya udah nongol. Jadi kalau di 30 menit sudah bisa masuk di sini, Pak. Nah, ini teman-teman, 185. Ini membuktikan bahwa dalam time frame yang lebih pendek, ternyata indikator ini bisa dipakai untuk trading. Kenapa? Karena time frame yang lebih pendek ini kan memang dengan menggunakan indikator ini teman-teman butuh konfirmasi. Tapi kan kalau konfirmasinya bukan harian, konfirmasinya cuma 30 menitan, ya mungkin lebih cepat gitu loh. Kalau teman-teman dengan menggunakan daily mungkin telat, masuk di GoTo ini telat. Tapi kalau teman-teman namanya mau masuk lebih presisi, coba dimenitkan ke 10. 10 mungkin lebih dapat lebih kencang. 10 di sini masuknya, di area sini. Tapi 10 kan draw-nya banyak. Jangan gunakan 10 deh, draw-nya banyak. Noise-nya banyak. Nah, kalau di sini ini lebih tepat nih di 20. Lebih tepat. Tapi juga kalau di 20 tepat, 20 itu juga semakin banyak draw juga. Buktinya ini juga mau cross down. Jadi kalau untuk tradingan ya mungkin bisa masuk di sini, yaitu ketika di sini, dan ketika sini lower low, hati-hati buang. Jadi di sini buang. Jadi masuk 184 buang di sini. Tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan malam hari ini ya. Membahas market update dan juga beberapa saham. Ini utamanya agak-agak kompleks bahasanya, begitu aja. Dari saya terima kasih teman-teman semua.